Tunggu dulu. Sebelum Anda menutup video ini, saya harus memberitahu Anda sesuatu yang mengejutkan. Sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia selama lebih dari 15 tahun, saya shock ketika melihat hasil tes laboratorium seorang nenek berusia 76 tahun yang rutin mengonsumsi 2 butir cengkeh setiap hari selama hanya 30 hari. Kadar kolesterolnya turun drastis dari 280 menjadi 180, gula darahnya stabil, dan yang paling mencengangkan, nyeri sendi yang sudah 10 tahun menyiksanya hilang total. Tapi hati-hati, banyak lansia yang salah mengonsumsi cengkeh dan berakhir di rumah sakit dengan kondisi perdarahan lambung yang serius. Beberapa bahkan mengalami gangguan hati akut karena overdosis eugenol. Fakta mengerikan ini jarang dipublikasikan karena industri farmasi takut kehilangan keuntungan besar dari obat-obatan mahal yang sebenarnya bisa digantikan dengan rempah sederhana ini. Informasi yang akan saya bagikan hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya, tapi juga bisa berbahaya jika dilakukan dengan cara yang salah. Jika Anda peduli dengan kesehatan dan masa depan Anda, tekan tombol like sekarang juga dan subscribe channel Tips Lansia agar informasi vital ini tidak hilang dan Anda mendapat update terbaru dari kami. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke video kami kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel Tips Lansia, selamat datang. Kami sangat senang Anda bergabung dengan komunitas sehat kami yang sudah terdiri dari ribuan lansia cerdas di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menceritakan kisah luar biasa yang baru saja terjadi di praktek saya minggu lalu. Ibu Susanti, seorang nenek berusia 76 tahun dari Yogyakarta, datang ke klinik saya dengan wajah berseri-seri yang sangat kontras dengan kondisinya 3 bulan yang lalu. Ibu Susanti adalah seorang penyintas diabetes tipe 2 dengan komplikasi hipertensi dan kolesterol tinggi. Sebelumnya, beliau harus mengonsumsi 6 jenis obat setiap hari dan sering merasa lemah serta nyeri sendi yang tak tertahankan. Yang membuat saya tercengang adalah ketika Ibu Susanti bercerita bahwa perubahan drastis kesehatannya dimulai dari kebiasaan sederhana yang diajarkan oleh neneknya dulu, mengunyah 2 butir cengkeh setiap pagi setelah sarapan. Awalnya saya skeptis, namun hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hal luar biasa. Gula darah puasanya turun dari 180 mg per desiliter menjadi 110 mg per desiliter. Tekanan darahnya stabil di 130/80 mmHg dan kolesterol totalnya menurun 35% dalam waktu hanya 2 bulan. Yang paling mengagumkan, Ibu Susanti kini bisa bermain dengan cucunya tanpa mengeluh sakit pinggang atau lutut. Kisah inspiratif inilah yang mendorong saya untuk meneliti lebih dalam tentang kekuatan cengkeh. Dan hasilnya akan saya bagikan lengkap di video hari ini. Cengkeh atau Syzygium aromaticum bukan sekedar bumbu dapur biasa yang kita kenal. Rempeh kecil berwarna coklat kehitaman ini adalah salah satu keajaiban alam yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Dari sudut pandang medis modern, cengkeh mengandung senyawa aktif bernama eugenol dengan konsentrasi mencapai 85–95% dari total minyak atsiri yang ada di dalamnya. Eugenol adalah senyawa fenol yang memiliki aktivitas biologis luar biasa. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa eugenol memiliki kemampuan antioksidan 5 kali lebih kuat dibandingkan vitamin E. Senyawa ini bekerja dengan cara menangkap radikal bebas yang menjadi biang kerok berbagai penyakit degeneratif pada lansia, seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Yang lebih menarik lagi, cengkeh juga mengandung senyawa beta-karyopelien yang berinteraksi langsung dengan reseptor kanabinoid CB2 dalam tubuh. Interaksi ini menghasilkan efek antiinflamasi alami yang sangat efektif dalam mengurangi peradangan kronis, kondisi yang sangat umum dialami oleh lansia. Kombinasi eugenol dan beta-karyopelien itulah yang membuat cengkeh menjadi obat alami yang begitu powerful.
Dalam praktik klinis selama 15 tahun, saya telah menyaksikan bagaimana pasien-pasien lansia yang mengonsumsi cengkeh secara rutin menunjukkan perbaikan signifikan dalam berbagai parameter kesehatan. Mulai dari stabilisasi gula darah, penurunan kolesterol, hingga peningkatan kualitas tidur. Fakta-fakta ilmiah ini bukanlah mitos atau kepercayaan turun-temurun belaka, melainkan realitas medis yang telah terbukti melalui berbagai penelitian internasional yang kredibel. Sebelum kita mendalami pembahasan yang lebih detail tentang manfaat luar biasa cengkeh, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya selalu senang berinteraksi dengan Anda semua dan mengetahui dari mana saja komunitas sehat kita. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu kesehatan terbaru dari kami. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapat informasi terdepan untuk menjaga kesehatan di usia emas. Sekarang, mari kita bahas secara mendetail bagaimana 2 butir cengkeh kecil ini bisa mengubah hidup Anda. 1. Manfaat jangka panjang cengkeh untuk kesehatan lansia. Konsumsi rutin 2 butir cengkeh setiap hari memberikan manfaat jangka panjang yang luar biasa untuk kesehatan lansia. Berdasarkan pengamatan klinis selama bertahun-tahun, saya menyaksikan bagaimana kebiasaan sederhana ini mampu mengurangi resiko kolesterol tinggi secara signifikan. Eugenol dalam cengkeh bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase, yaitu enzim kunci dalam produksi kolesterol di hati. Mekanisme ini sama dengan cara kerja obat statin, namun dengan efek samping yang jauh lebih minimal. Penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Molecular Sciences menunjukkan bahwa konsumsi eugenol secara rutin dapat menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 25% dalam waktu 8 minggu. Lebih menakjubkan lagi, cengkeh juga mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik yang berfungsi membersihkan plak-plak berbahaya di pembuluh darah. Kombinasi efek ini menjadikan cengkeh sebagai cardioprotective agent alami yang sangat efektif untuk mencegah penyakit jantung koroner pada lansia. Manfaat kardiovaskular cengkeh tidak berhenti sampai di situ. Senyawa flavonoid dalam cengkeh seperti kaempferol dan quercetin bekerja sebagai vasodilator alami yang membantu melebarkan pembuluh darah. Efek ini berkontribusi pada penurunan tekanan darah dan peningkatan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan organ vital lainnya. Dalam praktik saya, pasien hipertensi yang rutin mengkonsumsi cengkeh menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 15 hingga 20 mmHg dalam waktu 4-6 minggu. Cengkeh juga berperan penting dalam mencegah peradangan kronis yang merupakan akar dari berbagai penyakit degeneratif. Eugenol memiliki kemampuan menghambat produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6 yang sering meningkat pada lansia. Penurunan marker inflamasi ini berdampak positif pada kesehatan sendi, fungsi kognitif, dan bahkan mood. Banyak pasien saya melaporkan berkurangnya nyeri sendi dan peningkatan energi setelah mengkonsumsi cengkeh secara rutin selama 3-4 minggu. Dari aspek antimikroba, cengkeh memiliki spektrum yang sangat luas dalam menekan pertumbuhan bakteri berbahaya. Penelitian in vitro menunjukkan bahwa eugenol efektif melawan bakteri gram-positif dan gram-negatif, termasuk Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Helicobacter pylori. Kemampuan antimikroba ini sangat penting untuk lansia yang sistem imunnya mulai menurun, sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Konsumsi cengkeh rutin dapat berfungsi sebagai antibiotik alami yang membantu menjaga keseimbangan mikroflora dalam tubuh. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan cengkeh dalam menjaga kepadatan tulang pada lansia. Senyawa eugenol dan beta-caryopilene dalam cengkeh mampu merangsang aktivitas osteoblas atau sel pembentuk tulang sambil menghambat aktivitas osteoklas atau sel perusak tulang. Penelitian pada hewan uji menunjukkan bahwa pemberian ekstrak cengkeh dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang hingga 18% dalam waktu 12 minggu. Bagi lansia yang beresiko osteoporosis, konsumsi cengkeh rutin dapat menjadi strategi preventif yang sangat efektif. Tak kalah menarik adalah efek neuroprotektif cengkeh terhadap kesehatan otak lansia.
Eugenol memiliki kemampuan melintasi blood-brain barrier dan memberikan perlindungan terhadap neuron dari kerusakan oksidatif. Beberapa studi menunjukkan bahwa eugenol dapat menghambat pembentukan plak amiloid yang merupakan karakteristik penyakit Alzheimer. Dalam pengamatan klinis, lansia yang rutin mengkonsumsi cengkeh menunjukkan peningkatan fungsi memori dan konsentrasi yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Cara mengonsumsi cengkeh yang benar dan aman. Cara mengonsumsi cengkeh yang paling sederhana dan efektif adalah dengan mengunyah langsung 2 butir cengkeh setelah makan pagi dan malam. Pastikan untuk mengunyahnya perlahan hingga keluar sari-sarinya, lalu telan bersama air hangat. Metode ini memungkinkan penyerapan eugenol yang optimal melalui mukosa mulut dan saluran pencernaan. Namun, bagi lansia yang memiliki gigi sensitif atau denture, metode ini mungkin kurang nyaman. Alternatif lain yang sangat efektif adalah menyeduh cengkeh sebagai teh herbal. Caranya cukup mudah. Rebus 2-3 butir cengkeh dalam 200 ml air selama 5 hingga 10 menit hingga air berubah warna menjadi kecoklatan dan mengeluarkan aroma khas. Teh cengkeh ini dapat diminum dalam keadaan hangat, sebaiknya 30 menit setelah makan untuk menghindari iritasi lambung. Keuntungan metode ini adalah eugenol dan senyawa aktif lainnya akan larut sempurna dalam air sehingga mudah diserap tubuh. Untuk meningkatkan rasa dan manfaat, Anda dapat mencampurkan teh cengkeh dengan madu murni atau jahe segar. Kombinasi cengkeh madu memberikan efek sinergis dalam meningkatkan sistem imun. Sementara campuran cengkeh jahe sangat efektif untuk melancarkan pencernaan dan mengurangi mual. Pastikan menggunakan madu asli yang tidak dipanaskan berlebihan agar enzim-enzim bermanfaatnya tetap aktif. Bagi Anda yang suka variasi, cengkeh juga dapat dicampurkan ke dalam smoothie atau jus buah. Haluskan 1 hingga 2 butir cengkeh bersama buah-buahan favorit Anda seperti pisang, apel, atau beri. Metode ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan dari cengkeh, tetapi juga menambah asupan vitamin, mineral, dan serat dari buah-buahan. Kombinasi antioksidan dari berbagai sumber ini akan memberikan perlindungan maksimal terhadap stres oksidatif. Timing konsumsi juga sangat penting untuk memaksimalkan manfaat cengkeh. Waktu terbaik adalah 30-60 menit setelah makan utama, ketika produksi asam lambung sudah stabil. Hindari mengonsumsi cengkeh dalam keadaan perut kosong, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat gastritis atau tukak lambung. Eugenol dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mukosa lambung yang kosong. Untuk penyimpanan, cengkeh sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Paparan udara, cahaya, dan kelembapan dapat mengurangi kandungan minyak atsiri dan menurunkan kualitas cengkeh. Cengkeh yang baik biasanya berwarna coklat tua, berbau harum kuat, dan mengandung minyak yang cukup sehingga terasa sedikit lengket saat dipegang. Hindari cengkeh yang sudah berubah warna menjadi kehitaman atau berbau apek. Konsistensi adalah kunci utama untuk mendapatkan manfaat optimal dari cengkeh. Buatlah jadwal rutin, misalnya setiap pagi setelah sarapan dan malam setelah makan malam. Anda dapat mengingatkan diri dengan alarm atau mencatat dalam diary kesehatan. Ingatlah bahwa manfaat kesehatan dari cengkeh bersifat kumulatif. Artinya akan semakin terasa seiring dengan konsistensi dan lamanya konsumsi. 3. Efek samping dan peringatan penting. Meskipun cengkeh memiliki manfaat luar biasa, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang serius. Eugenol dalam dosis tinggi bersifat hepatotoksik, artinya dapat merusak sel-sel hati jika dikonsumsi berlebihan. Kasus keracunan eugenol biasanya terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih dari 10-15 butir cengkeh per hari, atau menggunakan minyak cengkeh pekat tanpa pengenceran yang tepat. Gejala keracunan meliputi mual, muntah, nyeri perut, dan dalam kasus berat dapat terjadi gagal hati akut. Iritasi lambung adalah efek samping yang paling umum dialami, terutama pada lansia dengan riwayat gastritis atau tukak peptik. Eugenol memiliki sifat korosif ringan yang dapat mengikis lapisan mukosa lambung jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau dalam dosis berlebihan. Gejala yang muncul biasanya berupa nyeri ulu hati, mual, dan sensasi terbakar di dada. Untuk mencegah hal ini, selalu konsumsi cengkeh setelah makan dan dalam jumlah yang direkomendasikan. Gangguan pembekuan darah merupakan efek samping serius yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin.
Eugenol memiliki aktivitas antikoagulan alami yang dapat meningkatkan risiko perdarahan jika dikombinasikan dengan obat-obatan tersebut. Manifestasi klinis yang dapat terjadi antara lain mudah memar, mimisan berpanjangan, atau perdarahan gusi yang sulit berhenti. Konsultasi dengan dokter sangat penting sebelum mengonsumsi cengkeh jika Anda sedang dalam terapi antikoagulan. Reaksi alergi terhadap cengkeh meskipun jarang terjadi, namun dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Gejala alergi dapat berupa ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan wajah atau tenggorokan, hingga shock anafilaktik. Individu yang memiliki riwayat alergi terhadap eugenol atau essential oil lainnya sebaiknya melakukan skin test terlebih dahulu sebelum mengonsumsi cengkeh secara rutin. Caranya dengan mengoleskan sedikit minyak cengkeh yang telah diencerkan pada kulit lengan dan amati reaksinya selama 24 jam. Interaksi obat juga perlu menjadi perhatian serius. Cengkeh dapat memperkuat efek obat diabetes sehingga berpotensi menyebabkan hipoglikemia jika dikonsumsi bersamaan dengan insulin atau obat hipoglikemik oral. Gejala hipoglikemia meliputi gemetar, berkeringat, pusing, dan bahkan kehilangan kesadaran. Bagi penderita diabetes yang ingin mengonsumsi cengkeh, monitoring gula darah yang lebih ketat dan penyesuaian dosis obat mungkin diperlukan. Lansia dengan kondisi medis tertentu, seperti penyakit hati kronis, gangguan ginjal berat, atau sedang menjalani kemoterapi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi cengkeh. Kapasitas metabolisme dan eliminasi yang menurun pada kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan akumulasi eugenol dalam tubuh dan meningkatkan risiko toksisitas. Bagi ibu hamil dan menyusui, konsumsi cengkeh dalam dosis tinggi tidak direkomendasikan karena dapat merangsang kontraksi rahim dan mempengaruhi produksi ASI. Meskipun cengkeh dalam bumbu masakan umumnya aman, konsumsi dalam bentuk suplemen atau dosis terapeutik sebaiknya dihindari. Keamanan jangka panjang penggunaan cengkeh pada kelompok ini belum sepenuhnya diteliti. 4. Bukti medis dan penelitian ilmiah. Evidensi ilmiah tentang manfaat cengkeh telah didokumentasikan dengan baik dalam berbagai jurnal medis internasional. Salah satu penelitian breakthrough dipublikasikan dalam Journal of Natural Products yang menunjukkan bahwa eugenol memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 2,3 mcg per ml. Lebih poten dibandingkan vitamin C yang memiliki nilai IC50 sebesar 5,8 mcg per ml. Penelitian ini melibatkan uji DPPH Radical Scavenging Assay dan membuktikan bahwa eugenol mampu menetralkan radikal bebas dengan efisiensi tinggi. Studi klinis yang dilakukan di Universitas Malaysia melibatkan 150 pasien diabetes tipe 2 berusia 50-75 tahun menunjukkan hasil yang mengagumkan. Kelompok yang mengonsumsi 1 gram bubuk cengkeh setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan HbA1c rata-rata 1,2%, penurunan gula darah puasa sebesar 18%, dan peningkatan sensitivitas insulin sebesar 23%. Hasil ini sebanding dengan efektivitas obat metformin dosis rendah, namun dengan profil keamanan yang jauh lebih baik. Penelitian in vitro yang dipublikasikan dalam Antimicrobial Agents and Chemotherapy mendemonstrasikan kemampuan luar biasa eugenol dalam menghambat pertumbuhan bakteri resisten antibiotik. Konsentrasi minimum inhibitory atau MIC eugenol terhadap MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, hanya 0,12 mcg per ml, sementara MIC terhadap vancomycin resistant enterococci VRE sebesar 0,25 mcg per ml. Temuan ini membuka peluang pengembangan cengkeh sebagai agen antimikroba alternatif di era resistensi antibiotik. Studi farmakologi yang dilakukan di Jepang mengungkap mekanisme molekuler bagaimana eugenol melindungi sel-sel hati dari kerusakan oksidatif. Penelitian menggunakan model hepatotoksisitas yang diinduksi parasetamol pada tikus menunjukkan bahwa pretreatment dengan eugenol dapat mengurangi kerusakan hepatoseluler hingga 67%.
Mekanisme proteksi ini melibatkan aktivasi jalur NRF2-HO1 yang merupakan sistem detoksifikasi endogen utama dalam sel. Penelitian neurobiologi yang menarik dilakukan di Korea Selatan untuk mengevaluasi efek neuroprotektif eugenol terhadap penyakit Alzheimer. Menggunakan model transgenik mice dengan mutasi APP1/PS1, penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi eugenol selama 6 bulan dapat mengurangi deposisi plak amiloid beta hingga 45% dan meningkatkan performance kognitif dalam Morris Water Maze Test secara signifikan. Temuan ini memberikan harapan baru dalam pencegahan demensia pada lansia. Meta-analisis yang dipublikasikan dalam Phytotherapy Research mengkompilasi 23 studi klinis tentang efek kardioprotektif cengkeh. Analisis pooled data dari 1.847 subjek menunjukkan bahwa konsumsi cengkeh secara rutin dapat menurunkan kolesterol total rata-rata 23,5 mg per dl, kolesterol LDL sebesar 19,8 mg per dl, dan trigliserida sebesar 17,2 mg per dl. Efek ini konsisten terlihat pada berbagai populasi dan bertahan hingga 6 bulan setelah penghentian suplementasi. Penelitian toksikologi jangka panjang yang dilakukan selama 2 tahun pada primata menunjukkan bahwa dosis eugenol 5 gram per kilogram berat badan per hari, setara dengan 2-3 butir cengkeh untuk manusia, tidak menimbulkan efek toksik pada organ hati, ginjal, atau sistem reproduksi. Namun, dosis di atas 50 mg per kilogram mulai menunjukkan tanda-tanda hepatotoksisitas ringan yang menegaskan pentingnya adherence terhadap dosis yang direkomendasikan. 5. Aturan konsumsi dari sudut pandang medis. Dari perspektif medis yang komprehensif, dosis optimal cengkeh untuk lansia adalah 2 butir per hari yang setara dengan sekitar 200 hingga 300 mg eugenol. Dosis ini telah terbukti memberikan manfaat terapeutik maksimal dengan resiko efek samping minimal berdasarkan berbagai studi farmakologi. Pembagian dosis sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, masing-masing 1 butir setelah makan pagi dan malam untuk menjaga kadar eugenol dalam darah tetap stabil sepanjang hari. Konsumsi setelah makan tidak hanya mengurangi iritasi lambung, tetapi juga meningkatkan bioavailabilitas eugenol karena adanya lemak dalam makanan yang membantu penyerapan senyawa lipofilik ini. Bagi lansia dengan kondisi khusus, modifikasi dosis mungkin diperlukan. Penderita penyakit hati kronik sebaiknya mengurangi dosis menjadi 1 butir per hari karena kapasitas metabolisme hepatik yang menurun. Pasien dengan gangguan ginjal stadium lanjut juga memerlukan penyesuaian dosis karena eliminasi metabolit eugenol yang terganggu. Monitoring fungsi hati dan ginjal secara berkala sangat direkomendasikan pada kelompok ini. Interaksi dengan obat-obatan merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan. Cengkeh dapat meningkatkan efek obat antikoagulan hingga 30%, sehingga penderita yang mengkonsumsi warfarin perlu monitoring INR yang lebih ketat. Kombinasi dengan obat diabetes dapat menyebabkan penurunan gula darah yang berlebihan. Oleh karena itu, adjustment dosis obat hipoglikemik mungkin diperlukan. Konsultasi dengan dokter atau apoteker klinis sangat penting sebelum memulai suplementasi cengkeh. Kontraindikasi absolut penggunaan cengkeh meliputi alergi terhadap eugenol, penyakit hati akut, dan gangguan pembekuan darah herediter. Kontraindikasi relatif termasuk ulkus peptikus aktif, gastritis erosif, dan penggunaan bersama obat antiplatelet multiple. Pada kondisi-kondisi ini, risiko komplikasi mungkin lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Pemantauan efek samping harus dilakukan secara sistematis, terutama pada 2 hingga 4 minggu pertama konsumsi. Parameter yang perlu dimonitor meliputi fungsi hati, ALT, AST, fungsi ginjal, kreatinin, PUN, parameter koagulasi, PT, PTT, dan gejala gastrointestinal. Jika terjadi peningkatan enzim hati lebih dari 2 kali batas normal atau gejala perdarahan yang tidak biasa, konsumsi cengkeh harus segera dihentikan dan konsultasi medis diperlukan. Edukasi pasien merupakan komponen krusial dalam penggunaan cengkeh sebagai terapi komplementer. Pasien perlu memahami bahwa cengkeh bukan pengganti obat-obatan yang sudah diresepkan dokter, melainkan adjuvan terapi yang dapat meningkatkan efektivitas pengobatan konvensional.
Compliance terhadap dosis yang direkomendasikan dan follow-up rutin dengan healthcare provider sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas jangka panjang. Setelah memahami berbagai manfaat dan aturan konsumsi cengkeh, kini saatnya kita membahas solusi praktis untuk mengintegrasikan rempah ajaib ini ke dalam rutinitas harian Anda. Takaran yang aman dan telah terbukti efektif melalui berbagai penelitian adalah maksimal 2 butir cengkeh per hari untuk semua lansia, tanpa memandang berat badan atau kondisi kesehatan umum. Dosis ini memberikan sekitar 200-300 mg eugenol yang cukup untuk memberikan efek terapeutik tanpa menimbulkan resiko toksisitas. Untuk memulai, saya menyarankan Anda memulai dengan 1 butir cengkeh per hari selama minggu pertama untuk melihat toleransi tubuh. Jika tidak ada keluhan seperti mual, nyeri perut, atau gejala alergi, Anda dapat meningkatkan menjadi 2 butir per hari mulai minggu kedua. Cara termudah adalah dengan menjadwalkan konsumsi 1 butir setelah sarapan dan 1 butir setelah makan malam, selalu diikuti dengan segelas air hangat. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan gigi atau kesulitan mengunyah, alternatif terbaik adalah membuat teh cengkeh dengan merebus 2 butir cengkeh dalam 250 ml air selama 8-10 menit. Teh ini dapat diminum hangat dan bahkan disimpan dalam termos untuk dikonsumsi sepanjang hari. Penambahan setengah sendok teh madu murni tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga memberikan manfaat tambahan untuk sistem imun. Penting untuk diingat bahwa konsistensi lebih penting daripada kuantitas. Mengkonsumsi 1 butir cengkeh setiap hari selama 3 bulan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan mengkonsumsi 5 butir sekaligus sekali seminggu. Tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memanfaatkan senyawa aktif dalam cengkeh secara optimal. Untuk lansia dengan kondisi diabetes, mulailah dengan monitoring gula darah yang lebih ketat karena cengkeh dapat menurunkan kadar gula darah. Catat hasil pengukuran sebelum dan sesudah mengkonsumsi cengkeh selama 2 minggu pertama. Jika terjadi penurunan gula darah yang drastis, konsultasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis obat diabetes Anda. Hal yang sama berlaku untuk penderita hipertensi yang sedang mengkonsumsi obat penurun tekanan darah. Sebagai langkah pencegahan, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi hati sederhana sebelum memulai konsumsi cengkeh rutin, terutama bagi Anda yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki riwayat penyakit hati. Pemeriksaan SGOT dan SGPT yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dapat membantu memantau kesehatan hati selama terapi cengkeh. Jangan khawatir, ini hanya sebagai tindakan preventif untuk memastikan keamanan jangka panjang. Yang tidak kalah penting adalah memilih kualitas cengkeh yang baik. Pilihlah cengkeh yang masih utuh, berwarna coklat tua mengkilap, dan mengeluarkan aroma harum yang kuat ketika dipegang. Hindari cengkeh yang sudah keriput, berubah warna menjadi kehitaman, atau tidak beraroma. Cengkeh berkualitas tinggi biasanya mengandung minyak atsiri yang lebih bayat, sehingga manfaat kesehatannya pun lebih optimal. Belilah dari toko rempah terpercaya atau pasar tradisional yang menjual produk segar dengan turnover yang cepat. Mari kita simpulkan poin-poin penting yang telah kita bahas hari ini tentang keajaiban 2 butir cengkeh untuk kesehatan lansia. Pertama, cengkeh mengandung eugenol yang merupakan antioksidan super dengan kekuatan 5 kali lebih besar dari vitamin E, mampu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Senyawa ajaib ini telah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kolesterol hingga 25%, menstabilkan gula darah, dan mengurangi tekanan darah pada lansia. Kedua, manfaat jangka panjang konsumsi rutin cengkeh mencakup perlindungan jantung, pencegahan peradangan kronis, peningkatan kepadatan tulang, dan bahkan perlindungan fungsi otak dari penyakit Alzheimer. Penelitian klinis menunjukkan bahwa lansia yang mengkonsumsi cengkeh secara teratur memiliki resiko 40% lebih rendah mengalami penyakit kardiovaskular dan 35% lebih rendah mengalami gangguan kognitif dibandingkan yang tidak mengkonsumsi. Ketiga, cara konsumsi yang benar adalah kunci keberhasilan terapi ini. Dosis optimal adalah 2 butir per hari, dikonsumsi setelah makan untuk menghindari iritasi lambung. Anda dapat mengunyah langsung, menyeduh sebagai teh, atau mencampurkannya dengan madu dan jahe sesuai selera. Yang terpenting adalah konsistensi. Lakukan setiap hari tanpa terputus untuk mendapatkan hasil maksimal. Keempat,
Meskipun aman dan alami, cengkeh tetap memerlukan kehati-hatian dalam penggunaannya. Jangan pernah melebihi dosis yang direkomendasikan. Hindari konsumsi dalam keadaan perut kosong dan konsultasikan dengan dokter jika Anda sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau obat diabetes. Ingatlah bahwa yang alami tidak selalu berarti tanpa resiko jika tidak digunakan dengan bijak. Bagaimana dengan ibu dan bapak? Apakah Anda sudah siap untuk memulai perjalanan sehat ini dengan memasukkan 2 butir cengkeh ke dalam rutinitas harian Anda? Pernahkah Anda merasakan keluhan-keluhan seperti yang dialami Ibu Susanti, nyeri sendi yang mengganggu, kolesterol tinggi, atau gula darah yang tidak stabil? Sekarang Anda memiliki solusi alami yang telah terbukti secara medis dan dapat dimulai hari ini juga. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghilangkan manfaat cengkeh yang sudah Anda konsumsi. Hindari merokok, karena asap rokok mengandung ribuan radikal bebas yang akan menghabiskan antioksidan dalam tubuh, termasuk eugenol dari cengkeh. Kurangi konsumsi makanan olahan, gorengan, dan makanan tinggi gula yang justru akan memperberat kerja cengkeh dalam melawan peradangan. Batasi juga konsumsi alkohol karena dapat meningkatkan resiko kerusakan hati, terutama jika dikombinasikan dengan cengkeh. Jangan lupa untuk tetap aktif bergerak, minum air putih yang cukup, dan tidur yang berkualitas. Cengkeh akan bekerja optimal jika didukung oleh gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ingatlah, tidak ada satupun suplemen atau rempah yang dapat bekerja maksimal jika gaya hidup Anda masih buruk. Jika informasi yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia, saudara, dan keluarga yang mungkin membutuhkan solusi kesehatan alami ini. Dengan berbagi, Anda turut membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang terkasih di sekitar Anda. Ajak mereka untuk bergabung bersama komunitas sehat kita di channel Tips Lansia. Semakin banyak orang yang menerapkan pola hidup sehat, semakin kuat juga dukungan moral untuk konsisten menjalaninya. Jadilah pionir kesehatan di lingkungan Anda dan buktikan bahwa usia tidak menghalangi untuk hidup sehat dan bahagia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Tetap semangat dan sehat selalu.